ibu, mother, mother, Nana. الأم, 母亲 Anya, mère, 母親 Hota. Apakah teman-teman bisa menebak ada berapa bahasa di dunia? Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di dunia. Mulai dari bahasa Mandarin sebagai bahasa yang paling banyak digunakan, kemudian bahasa Spanyol, lalu bahasa Inggris, dan tentunya bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana sih asal-usul bahasa dan bagaimana bahasa bisa terbentuk? Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 tahun hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melalui gerak tubuh saja. Lalu, kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara. Ini disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di tiap negara atau daerah menjadi berbeda. Hal ini terjadi juga di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, sehingga penduduk Indonesia semakin terisolasi di daerah tempat tinggal mereka. Inilah sebabnya Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam dan juga berbeda di setiap daerah. Lalu, setiap dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki kemudian membaur menjadi satu. Pembauran bahasa ini kemudian menyebabkan terciptanya bahasa baru nih, dan disebut dengan super launch atau bahasa super. Karena inilah faktor jarak juga menjadi hal yang memengaruhi pembentukan bahasa. Misalnya saja, negara yang berdekatan biasanya cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda, seperti antara Indonesia dan Malaysia. Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan beraneka ragam. Meskipun begitu, asal-muasal bahasa masih diperdebatkan dan masih diteliti sampai sekarang. Jadi, kita harus juga mempelajari ilmu bahasa, karena ilmu bahasa merupakan ilmu yang juga sulit. Sekian, terima kasih.